Welcome back to Sekolah Minggu di Udara. Kali ini bareng Kak Vita. Hai semua teman-teman. Masih dalam suasana tahun baru nih. Gimana kabar teman-teman semua? Wah, sudah masuk sekolah semuanya? Harus lebih semangat lagi ya sekolahnya. Oke teman-teman, sudah siap untuk sama-sama kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, seru-seruan bareng? Pastinya. Oke, kalau semuanya sudah siap, kita mau siapkan hati kita akan mulai ibadah kita. Kita mulai dalam doa ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan buat kami semua. Tuhan, kami rindu untuk selalu memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kami juga rindu mau selalu belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami, pimpin hidup kami, berkatilah hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, puji nama Tuhan. Nah teman-teman, yuk sama-sama kita mau memuji Tuhan. Semangat ya memuji Tuhan ya. Oke. Shalom teman-teman, kita mau menyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Dengan semangat. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Satu lagi, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Yeay, puji Tuhan. Shalom teman-teman. Wah, teman-teman sudah memuji Tuhan dengan luar biasa, hebat. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Puji Tuhan. Oke, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya teman-teman. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan, ajarkan kami agar kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke teman-teman. Nah, judul cerita kita minggu ini adalah Kain dan Habel, yang terambil dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Nah, teman-teman, beberapa minggu ke depan kita akan belajar firman Tuhan dengan tema-tema yang pastinya akan membuat kita semakin mengenal pribadi Tuhan. Oke teman-teman, apakah sudah siap? Udah gak sabar ya mau dengar firman Tuhan?
Nah, oke. Jadi dengarkan firman Tuhan dengan baik ya teman-teman, agar tidak tertinggal. Oke? Nah, teman-teman masih ingat tidak cerita tentang Adam dan Hawa? Masih ingat? Oh, Adam dan Hawa itu siapa ya? Oh, betul sekali. Ya, mereka adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan Yesus. Ya, mereka dulunya kan tinggal di mana? Di Taman Eden, betul sekali. Tapi setelah mereka berbuat dosa, mereka tidak lagi tinggal di Taman Eden yang sangat indah itu, teman-teman. Mereka sudah diusir sama Tuhan keluar dari Taman Eden. Nah, Adam dan Hawa tiap hari harus bekerja, menanam pohon buah, menanam sayuran, agar mereka bisa makan. Nah, mereka harus bekerja di ladang setelah mereka keluar dari Taman Eden nih teman-teman. Setelah itu mereka juga memelihara domba, sapi, agar mereka bisa makan daging dan minum air susu sapi. Kadang-kadang mereka juga harus pergi ke laut agar mereka bisa makan apa? Makan ikan. Mereka harus pergi ke laut memancing ikan agar mereka bisa makan ikan yang segar. Nah, mereka sedih dan menyesal teman-teman. Karena akibat dari ketidaktaatan mereka, maka sekarang mereka harus hidup bekerja keras untuk mendapatkan makanan teman-teman. Dan mereka ingat kembali semua ajaran Tuhan yang mereka dengar waktu mereka masih berada di Taman Eden. Nah, mereka berusaha untuk menerapkannya dalam hidup mereka dan mengajarkan kepada anak cucu mereka. Tuhan Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa dengan memberi kekuatan serta membuat apa yang mereka lakukan menjadi berhasil agar mereka bisa tetap hidup, teman-teman. Nah, Allah juga memberkati mereka dengan memberi mereka seorang anak laki-laki yang mereka beri nama siapa? Kain. Anak pertamanya adalah Kain. Kain adalah anak manusia pertama yang lahir di dunia ini. Kelahiran Kain membawa sukacita yang besar di hati Adam dan Hawa. Ini menunjukkan kepada Adam dan Hawa bahwa Allah mengasihi dan menyayangi mereka, teman-teman. Kemudian tidak lama dari Kain lahir ke dunia, lahirlah anak Adam dan Hawa yang kedua, yaitu diberi nama Habel. Nah, kedua anak laki-laki Adam dan Hawa ini tumbuh sehat dan kuat. Adam dan Hawa mengajarkan mereka banyak hal sesuai dengan apa yang mereka sudah dengar dari Tuhan ketika mereka berada di Taman Eden. Sehingga mereka mengajarkan hal tersebut kepada Kain dan Habel. Dan mereka juga bilang begini kepada Kain dan Habel, kalau mereka tidak taat kepada perintah Allah, maka Allah akan menghukum mereka. Lalu ada lagi yang Adam dan Hawa beritahu kepada Kain dan Habel. Kalau mereka mau menyenangkan hati Allah, mereka harus mentaati perintah-perintah Allah. Nah, teman-teman, Kain akhirnya tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat dan perkasa. Dia suka sekali menanam pohon buah-buahan dan sayur-sayuran. Siapa di sini yang suka bertani atau menanam bunga, menanam buah? Siapa yang suka? Wah, keren. Nah, pohon buah-buahan dan sayur-sayuran yang ditanam oleh Kain tumbuh dengan subur. Kain senang karena ayah dan ibunya selalu memuji hasil pertanian Kain. Dan hampir tiap hari mereka makan sayur-sayuran dan buah-buahan hasil jerih lelah Kain, teman-teman.
Nah sekarang, bagaimana dengan Habil? Apakah Habil bermalas-malasan? Oh tentu tidak teman-teman. Habil tidak mau kalah dari kakaknya Kain. Habil bertumbuh juga menjadi seorang gembala. Habil sangat menikmati pekerjaannya sebagai seorang gembala. Kambing domba yang ia pelihara dan gembalakan bertumbuh dengan sehat dan semakin banyak. Nah, sehingga Adam dan Hawa juga memuji Habil karena mereka juga suka makan daging domba dan minum susu sapi hasil peternakan Habil. Nah, teman-teman, waktu Adam dan Hawa berada di Taman Eden, mereka bisa bersekutu dengan Allah pada waktu Allah turun dari surga mendapatkan mereka di Taman Eden untuk bersekutu bersama-sama. Nah, sekarang setelah mereka berada di luar Taman Eden, Adam dan Hawa harus membuat mezbah dari batu, di mana di atasnya mereka meletakkan kayu, lalu mereka mempersembahkan sesuatu sebagai korban persembahan yang mereka persembahkan kepada Allah. Ini merupakan cara di mana mereka bisa berhubungan dengan Allah dan menyenangkan hati Allah, teman-teman. Dan hal ini juga yang Adam dan Hawa ajarkan kepada Kain dan Habil, teman-teman. Sehingga suatu hari Kain dan Habil membangun mezbah mereka masing-masing. Dan mereka ingin mempersembahkan persembahan yang menyenangkan hati Allah. Jadi Kain membawa apa tadi? Kain suka apa? Bercocok tanam kan teman-teman. Jadi dia membawa hasil sayur mayur yang subur dan buah-buah yang matang, yang segar untuk dipersembahkan kepada Allah. Dan sebaliknya Habil membawa persembahan berupa domba yang gemuk dan sehat yang tidak ada cacatnya, teman-teman. Mereka berdua berdiri di depan mezbah masing-masing dan mempersembahkan persembahan mereka kepada Allah. Nah, mereka mengharapkan Allah berkenan akan persembahan mereka. Namun, apa yang terjadi teman-teman? Wah, apa ya yang terjadi? Ternyata persembahan Kain tidak berkenan di hati Allah, teman-teman. Allah tidak mau menerima persembahan Kain. Sebaliknya, persembahan Habil diterima oleh Allah. Karena Allah berkenan kepada persembahan Habil, teman-teman. Nah, pertanyaannya, kenapa persembahan Kain tidak diterima? Kenapa ya teman-teman? Ada yang ingat? Nah, kalau teman-teman lupa dan belum tahu, Kak Kesya kasih jawabannya. Mungkin pada saat Kain mempersembahkan persembahannya, hatinya tidak benar. Ia menyimpan dendam di hatinya. Karena persembahan Kain ini tidak diterima Allah, maka Kain menjadi marah terhadap Habil adiknya. Allah dari surga melihat perubahan yang terjadi dalam diri Kain, teman-teman. Lalu Allah bertanya kepada Kain, "Nah, mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Kata Tuhan ya. "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintai di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, lalu Kain mengajak Habil ke padang. Pada waktu mereka sendirian di padang, Kain dan Habil sendirian nih, berdua aja nih mereka. Pokoknya gak ada yang lain, hanya mereka saja. Akhirnya Kain datang kepada Habil dan apa yang ia lakukan?
Ia memukul Habel dan membunuh Habel, teman-teman. Kain berpikir, kan papa sama mamahnya tidak tahu apa yang sudah ia lakukan terhadap adiknya. Jadi dia merasa tenang-tenang aja, teman-teman. Dia sudah membunuh adiknya. Kain lupa bahwa Allah di surga melihat semua yang ia kerjakan. Jadi Allah berfirman kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawab Kain, apa? Tahu nggak, teman-teman? Kain menjawab demikian, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Wah, Kain menjawab seperti itu, teman-teman. Ternyata Allah menjawab Kain, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau. Engkau akan diusir jauh, dan apabila engkau mengusahakan tanah ini, maka tanah ini tidak akan memberi hasil sepenuhnya kepadamu. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Lalu Kain menjawab Allah, "Hukuman yang engkau berikan ini terlalu berat bagiku. Pastilah orang yang bertemu dengan aku akan membunuh aku." Lalu Tuhan menjawab lagi, teman-teman, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Wow, teman-teman. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh siapapun yang bertemu dengan dia. Nah, amat menyedihkan sekali mendengar kisah Kain dan Habel, kakak beradik yang pertama mengawali sejarah umat manusia dengan saling membunuh, teman-teman. Aduh, sedih sekali, teman-teman. Nah, bagaimana perasaan Adam dan Hawa, orang tua mereka, waktu mereka mengetahui kalau anaknya yang pertama yang mereka kasihi telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji, yang tidak baik, yaitu membunuh adiknya sendiri. Mengapa Kain tega membunuh adiknya Habel? Ini dimulai dengan rasa iri hati yang timbul dalam diri Kain karena persembahan Kain tidak diterima oleh Allah dan persembahan Habel diterima oleh Allah. Seharusnya, teman-teman, Kain mengoreksi dirinya sendiri dengan bertanya kepada Allah, "Mengapa persembahan yang aku persembahkan tidak diterima?" Nah, dengan demikian Kain dapat mengkoreksi hatinya pada kesempatan berikutnya. Waktu ia mau mempersembahkan korban kepada Allah kembali, dia akan melakukannya dengan sebaik-baiknya agar Allah berkenan. Kain tidak melakukan hal ini, teman-teman. Malah Kain mengizinkan rasa iri hati terhadap adiknya masuk, berdiam, dan menguasai hatinya. Rasa iri hati ini kemudian berkembang menjadi rasa benci. Dan pada akhirnya Kain berniat untuk membunuh adiknya. Kain dalam kekalutan hati dan pikirannya mengajak adiknya Habel ke padang. Karena Kain berpikir perbuatan yang akan ia lakukan kepada adiknya tidak akan diketahui oleh siapapun. Ternyata Allah dari surga melihat perbuatan Kain terhadap adiknya. Akhirnya Allah harus menghukum Kain karena ia sudah membunuh adiknya, yaitu Habel. Nah, teman-teman, pelajaran yang kita ambil dari cerita ini, Habel mendengarkan dengan cermat apa yang diceritakan Adam dan Hawa kepadanya, khususnya tentang korban persembahan yang harus dipersembahkan kepada Allah.
pada waktu Habel mempersembahkan korban kepada Allah, ia mempersembahkan domba yang tidak ada cacat celanya kepada Allah. Dan korban Habel diterima oleh Allah. Kain juga mendengar cerita yang sama dari orang tuanya, tapi Kain tidak mau mentaatinya, teman-teman. Kain berpikir hasil pertaniannya juga sudah cukup baik untuk dipersembahkan kepada Allah. Jadi pada saat Kain mempersembahkan persembahannya, hatinya tidak benar sehingga Allah tidak menerima persembahannya. Lalu ketidaktaatan Kain bukannya dikoreksi atau diperbaiki, sebaliknya Kain malah menjadi marah terhadap Habel, lalu membunuh adiknya secara sembunyi-sembunyi. Nah, teman-teman, kita tidak bisa sembunyikan apapun dari mata Tuhan. Mata Tuhan melihat semua perbuatan kita, yang baik ataupun yang jahat, teman-teman. Setiap perbuatan dosa yang kita lakukan dengan sengaja atau tidak, pasti akan menerima hukumannya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Sehingga waktu kita datang dan memohon pengampunan daripada Tuhan, maka Tuhan yang penuh kasih itu akan siap memberi pengampunan kepada kita. Nah, apakah ada di antara teman-teman yang telah melakukan kesalahan secara sembunyi-sembunyi? Atau ada yang tidak taat kepada perintah papa dan mama? Ketahuilah teman-teman bahwa Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa di surga melihat semua yang kita lakukan. Jadi marilah kita datang kepada Allah yang penuh kasih itu agar Dia mengampuni dan menyucikan kita dari semua dosa dan kesalahan kita. Dan kita juga harus menjadi anak-anak yang rukun, anak-anak yang baik, mau kepada teman, terlebih kepada saudara kita. Jangan seperti Kain dan Habel, yang akhirnya Habel harus mati, dibunuh oleh kakaknya. Tidak boleh ya teman-teman. Kita kakak beradik harus rukun, harus hidup rukun, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Oke teman-teman. Jadi setelah dari sekolah minggu hari ini, teman-teman harus peluk kakak atau adik teman-teman dan orang tua teman-teman. Bilang kepada mereka bahwa teman-teman mengasihi kakak atau adik dan orang tua. Oke teman-teman, siap? Siap mau melakukan kebenaran firman Tuhan? Oke, nah ayat hafalan kita terambil dari 1 Samuel 15 ayat 22b. Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Oke teman-teman, dihafalkan dan jangan lupa kirimkan videonya ke sekolah minggu di udara ya teman-teman. Oke. Firman Tuhan sudah selesai, tapi biarlah firman Tuhan ini dapat kita lakukan setiap hari ya. Ya, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Tuhan ajarkan kami untuk taat kepada Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi saudara kami, dan kami bisa taat akan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami mau dengar-dengaran kepada orang tua dan terlebih kami mau dengar-dengaran akan Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, bimbing kami, ajar kami untuk dapat senantiasa melakukan firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, dapat pelajaran apa dari firman Tuhan hari ini? Kalau teman-teman mendengarkan firman Tuhan dengan baik, tentunya teman-teman dapat sesuatu yang berharga ya. Nah, teman-teman, hari ini kan kita belajar tentang kisah Kain dan Habel. Kak Desi dapat pelajaran yang sangat bagus sekali hari ini.
Ternyata teman-teman, yang Tuhan kehendaki itu adalah ketaatan kita. Jadi bukan hanya sekadar persembahan yang kelihatan bagus dari luarnya saja teman-teman. Itu artinya apapun yang kita mau persembahkan, apapun yang kita mau lakukan itu dengan sepenuh hati kita. Jadi bukan untuk pamer-pamer ya teman-teman. Kita mau lakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, karena Tuhan itu melihat hati teman-teman. Wah, firman Tuhan kita luar biasa ya hari ini ya. Oke teman-teman, sekarang kita mau sama-sama mengerjakan aktivitas nih. Aktivitasnya apa ya? Nah teman-teman bisa siapkan 1 lembar kertas, terus teman-teman bisa menuliskan tentang perasaan teman-teman dalam 1 minggu ini. Mungkin perasaan kebencian, perasaan marah, emosi, iri hati, dan banyak hal negatif lainnya. Nah teman-teman bisa ingat terus teman-teman tulis. Mungkin teman-teman ada marah sama siapa, sama saudara, sama kakak, sama adik, sama banyak lagi, mungkin semua orang. Nah teman-teman bisa tulis ya, terus teman-teman bisa tumpang tangan dan berdoa supaya perasaan-perasaan negatif itu digantikan dengan perasaan sukacita dari Tuhan. Oke, bisa ya? Oke, selamat mengerjakan ya. Jangan lupa setelah dikerjakan kirim ke sekolah minggu di udara. Oke teman-teman, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Happy Sunday, God bless you, bye-bye.